Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiya an Ibni Abbas qala al-lail wan naharu arba'un wa isruna. Dari situ ya ulangi dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiya dan diriwayatkan an Ibni Abbas dari Ibni Abbas halaman 60. Apa qala berkata siapa Ibnu Abbas, al-lailu bermula malam, al-lailu bermula semalam, wan naharu dan ulangi dari situ. Al-lailu bermula semalam, wan naharu dan sehari itu arba'un 4 wa isruna dan 20. Apanya saatan jamnya. Wa hurufu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bermula beberapa hurufnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu arba'atun ada 4 wa isruna dan 20. Apanya harfan hurufnya. Faman maka bermula siapa orang itu qala berkata siapa man la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kaffaro. Jawabnya kaffaro maka melebur apa kullu harfin tiap-tiap huruf. Kafaro maka melebur apa kullu harfin tiap-tiap huruf. Melebur atau menghilangkan dzunuba sa'atin akan dosa 1 jam. Dzunuba sa'atin akan beberapa dosa 1 jam. Ya falayabko maka tidak ada alaihi atas man apa dzambun dosa. Idza qolaha apabila berkata siapa man akan la ilaha illallah fi kulli yaumin pada tiap hari marrotan dengan sekali. Kata Ibni Abbas malam dan siang itu sebanyak 24 jam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jumlah hurufnya juga ada 24 huruf. Barang siapa yang berkata atau yang mengatakan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka hilanglah kullu harfin dzamban sya'atin. Maka tiap-tiap huruf ini menghilangkan dosa dalam 1 jam. 1 huruf ngilangin 1 jam. La fala yabqu alaihi dzambun idza qalaha fi kulli yaumin marratan. Maka kalau orang itu berkata tiap hari sekali, berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti dosanya kagak ada. Itu baca sekali, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Sebab 1 huruf menghilangkan dosa 1 jam. Paham ya? Hebat pisan berarti. Terus jawaban lagi, fakaifa maka bagaimana? Fakaifa bagaimana biman dengan orang yaksuru yang banyak siapa man min qauli la ilaha illallah, dari perkataan la ilaha illallah wa yaj'aluha dan menjadikan siapa man akan la ilaha illallah isghalahu akan sibuknya man. Lah bagaimana kalau orang memperbanyak la ilaha illallah dan kesibukannya terus membaca la ilaha illallah terus? Makanya di situ langsung ngomong ikhwani, hai teman-temanku. Ikhwani, hai teman-temanku. In kuntum apabila ada siapa ianya dibuang ya munadanya. Ikhwani, hai teman-temanku, in kuntum apabila ada siapa kamu itu asina orang yang durhaka, itu asina orang yang bermaksiat, faqulu maka berkatalah siapa kamu, faqulu maka berkatalah siapa kamu la ilaha illallah, la ilaha illallahu
Berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa innaha, karena sesungguhnya la ilaha illallah itu tukafiru menghilangkan atau melebur apa la ilaha illallah adzunuba akan beberapa dosa, wal isyana dan beberapa kemaksiatan, Lah bagaimana kalau kamu ini orang-orang yang tukang menjalankan maksiat? Maka apa jawabannya? Faqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka la ilaha illallah ini menghilangkan beberapa dosa dan menghilangkan beberapa dosanya maksiat. Berarti bersih kabeh. Terus lagi, wa in kuntum, dan apabila ada siapa kamu itu to'iina, orang yang nurut kepada Allah. In kuntum, apabila ada siapa kamu, wa in kuntum, apabila ada siapa kamu itu to'iina, orang yang nurut pada perintah Gusti Allah. Fajaddidu, jaddada yujaddidu, fajaddidu maka perbaharuilah siapa kamu. Fajaddidu maka perbaharuilah siapa kamu imanakum, akan iman kamu biqauli la ilaha illallahu, dengan bacaan la ilaha illallah. Fa innaha, karena sungguhnya la ilaha illallah itu tujaddidu memperbaharui siapa? Tujaddidu memperbaharui apa la ilaha illallah, al imana akan iman, waturisu dan menimbulkan apa la ilaha illallah al amna akan aman, wal amana dan aman, wal afa dan memaafkan, wal ghufrona dan ampunan. Lah kalau memang kita ini orang taat itu orang yang nurut perintah Gusti Allah, nurut perintah Kanjeng Nabi. Bagaimana? Fajaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, maka perbaharuilah iman kamu dengan membaca la ilaha illallah. Makanya kalau di Indramayu, di Cirebon itu ada namanya rasulan. Walaupun yang dipanggil sandiwara, ketoprak, tarling, orkes, dangdut. Jadi sebelum mulai acara dangdutan, organ tunggal, baru kiai pada datang. Kiai datang, kalau di saya tuh lebih datang, tapi sing mimpin kiai. Lah ini yang diselamatin mau sunatan ini rasulan dulu. Baca apa Ustaz? Baca bareng-bareng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu namanya syahadat rasul. Bapak diajarin sama Mbah Pusangkan sama Pangeran Cakrabuana seperti itu. Sebab Bapak waktu itu belum ada yang namanya syahadat, kecuali kalau syahadat datangnya ke Cirebon. Banyak masih tradisi kayak begini nih sampai sekarang. Bener kan Husin? Makanya di situ bagaimana? Fajaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Awas ini nih, maaf nih ya, saya ngomong rada serius kadang-kadang. Jadi yang talkin itu yang bener Mas. Jadi kalau kagak ditalkin syahadatnya sampean kagak sah. Nggak boleh ngomong gitu. Sebab kalau sampean belum ditalkin berarti syahadatnya sampean belum sah, salah begitu. Berarti apa? Sampean nikahnya kagak sah, sholatnya juga kagak sah kalau sampean ngomong gitu. Sebab ada orang-orang yang ngomong, masuk itu siapa sih? Baru masuk. Masuk Kang. Hah? Ton. Lah Allah mestinya hati di luar ya. Siap. Hanya apa? Fajaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Makanya apa? Kita pesantren di sini diajari la ilaha illallah, pindah lagi la ilaha illallah, semua diajarin la ilaha illallah. Ini nih Kang, sing bener sampai baca la ilaha illallah. Kenapa? Fa innaha tujaddidul iman, karena la ilaha illallah itu memperbaharui iman dan menimbulkan waturisu, boleh juga warrosa yuwarisu, itu warisu, dan menimbulkan akan aman,
aman, ampunan, dan juga maafan dari Gusti Allah. Banyak itu toh. Ini wes ya. Nah ini ada sini kayak penumpang bisa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan berkata siapa Al-Baghawi, Imam Baghawi. Wa akhrajan, dan meriwayatkan siapa Al-Baghawi, Imam Baghawi. Istaghfiru, minta ampunlah siapa kamu. Istaghfiru, minta ampunlah siapa kamu. Rabbakum, akan Tuhan kamu. Allah ini. Ani, sesungguhnya saya, atau ini sesungguhnya saya itu astaghfiru. Ini sesungguhnya saya itu astaghfiru, minta ampun siapa saya Allah akan Allah. Wa tubu, dan tobat siapa saya ilahi kepada Allah kulla yaumin, pada tiap-tiap hari mi'ata marrotin, dengan 100 kali. Hadis yang diriwayatkan Imam Baghawi, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya saya minta ampun kepada Allah dan tobat kepada Allah. Kalau bisa sehari semalam itu 100 kali baca istighfar. Banyak kiai kadang-kadang minta zikiran begini. Ada orang ini hidupnya kagak sukses-sukses, tapi kiai ini tahu. Ada nih orang lima. Kamu baca istighfar ya. Ya, kamu baca la ilaha illallah ya. Kamu baca apalagi Allahu Akbar ya. Kamu baca subhanallah. Oh, lain-lain ini. Mintanya sama. Mintasnya sama, pengen sugi. Rata-rata orang itu kalau ke kiai minta sugi. Pengen warungnya laris, minta apa? Sugi kan? Minta tambaknya itu supaya bandeng itu kan maksudnya kadang-kadang hilang. Saya yang kagak percaya, dulu kagak percaya. Orang itu banyak yang stres gara-gara apa? Memelihara udang. Udang ini kalau malam, kalau di senter nyala. Banyak banget. Giliran mau panen hilang kabeh. Itu udang. Ada di saya juga banyak tambak kamu pun, bukan Lamongan doang. Siapa Ton? Hah? Siapa? Oni. Suruh masuk. Lah ini ada set maglung saktinya. On masih on. Jangan situ on. Ntar pada di luar sini nih, set maglung sakti lu. Biasa dia mah kalau ngaji ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya kagak akan ngaji. Coba Bapak mau ngajak di puncak. Set maglung sakti, bukan Syekh. Kalau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sehari semalam harus baca istighfar. Sebab Bapak Kiai jangan protes sama Kiai. Tahu Kiai. Oh, ini banyak dosa nih. Ini banyak, tahu. Makanya walaupun orang lima ini tujuannya sama, tapi pikirannya beda. Sebab saya pernah lihat sendiri, baru habis keluar dari kiai protes bareng-bareng. Gimana? Itu mau udah tahu saya begini. Terus ada lagi dulu bapaknya Kang Muhtadi Buya. Abu Yadi Miati kan kagak pernah begini begitu. Air aja kayak anaknya di sana. Ya jauh saya dari Tegal Kubu, dikasihnya air doang. Apa kek? Sampai luar tuh begitu. Nunggu mulai jam 12 malam. Kan ntar ketemunya subuh habis sholat tuh. Luar tuh ada Ki Geden Suro kan. Sampai Cali itu kan ada kuburan Ki Geden Suro. Banyak kan. Wes ini ya, ke situ lah. Tabunya dinyatakan. Diusir. Coba 2 mobil Panther baru. Balik. Balik. Coba. Biasa Tegal Kubu ya kan, dagang kayu, ngomong jos, ngomong BHS, di sana Buya kayak Dimyati kagak tahu kalau orang Tegal Kubu ini. Sebab ada orang Tegal Kubu minta doa Mbak Ahmad Sono Buya. Ini kata santri-santri ya. Dipeluk sama Buya. Sebab ini dagangnya kolor doang.
istilahnya untuk makan anaknya doang. Sugepol. No, biasa kan orang dagang Singdi dari mana dapat begitu dan itu ya diusir. Ada saya waktu diusir sih pulang habis itu dong. Ya bajunya jas. Saya kira Tegal Gubuk kan kota santri. Makanya apa yang dikasih sama Kiai terima aja. Dan jangan kagak diamalin. Nyari dong sama Kiai, nyari air dari Kiai, mau airnya mau bawa apa mau apa, sebabnya apa? Abu Yadim Yati itu airnya itu percaya sama nih. Saya kalau dikasih Abu Yadim Yati itu kayak banyu kelapa. Saya nih banyu kelapa, ada teman saya Bogor di Kawis kayak got ya sih. Ya saya juga kalau ngomong plok-plok aja ya. Yang namanya juga sama temen, berarti kamu nih akhlaknya kayak got. Airnya mah putih beneran ya. Waktu muludan itu kan pirang-pirang bak, jangan itu galon kecil, drum. Pada hilang coba. Bagaimana ini kan hilang? Ya amal perbuatan sampean. Ya masa sih apa namanya? Itu kan pakai apa namanya? Ini nih tempat saya Teko. Bukan. Ceren. Dirigen kan? Masa sih airnya dia kan di depannya dia naruhnya tuh. Nggak taruh jauh-jauh, taruh depan dia. Hilang kan? Hilang kan? Hilang suara istighlas itu. Ana sing ora hilang, coba. Airnya hilang. Di mobil hilang airnya. Coba tutup kencang. Hilang airnya kosong. Nah, kosong. Tuh. Makanya kita kadang-kadang sama dia ini. Ya aneh ya orang ngomong alim angin ya kita ngomong harus tahu. Makanya apa? Istaghfiru rabbakum ini astagfirullah atubu ilaih. Kita kalau bisa 100 kali, kalau kagak bisa Ustaz 1000 kali. Kalau bisa 100 kali, kalau kagak bisa 1000 kali. Maaf. 100 aja kagak. Bismillahirrahmanirrahim wa muslimun. Ay akhraja muslimun. Likulli da'in itu tiap-tiap. Likulli da'in itu bagi tiap-tiap penyakit dawaun bermula obat. Wa dawa'ud dunubi bermula obatnya beberapa dosa itu al-istighfar, membaca istighfar. Kata Imam Muslim, Kanjeng Nabi ngomong tiap penyakit ada obatnya. Dan tiap obatnya dosa yaitu membaca istighfar, astaghfirullah. Terserah sampai istighfar yang model apa. Sebab apa? Istighfar itu modelnya banyak. Ada sayyidul istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Terus seterusnya itu kan kemarin sudah dijelasin dah. Sampai lihat lafadznya istighfar. Milih yang sampean gampang untuk baca. Ya, satu. Kedua, milih sampean yang kira-kira bisa istiqomah. Jangan sekarang bacanya 100, besoknya 50, berarti kagak istiqomah. Sebab ada orang ngomong sama saya, yang penting kan baca Ustaz. Serawat terakhir. Ada yang begitu kan, yang penting baca Ustaz. Serawat terakhir. Awas nih. Begitu juga yang tukang ruqyah. Yang dulu masih golongan Syekh Magelung Sakti. Iya kan Syekh Magelung Sakti kan lemah tambah ya kan gitu. Lah itu, makanya apa kita supaya tajam. Orang itu ada tajam doanya, ada tajam hatinya, ada tajam omongannya orang. Oh ini kan, bukan tajam pisaunya. Ini mah kalau Kang Emin tajam kepala bawahnya Ustaz. Pon. Makanya sama bininya keluaran terus. Kemana saja lu gandolan udah dia. Besok kagak ngaji dia. Memang besok kagak ngaji kita ke puncak. Nah. Amin ya. Jadi setiap penyakit ada obatnya dosa yaitu membaca istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Sina ay akhraja Ibnu Sina man bermula siapa orang itu astaghfiru minta ampun siapa man Allah akan Allah fi kulli yaumin pada tiap-tiap hari sab'ina dengan 70 apanya marrotan kalinya atau sab'ina marrotin dengan 70 kali
Jawabannya man ghafaro. Ghafaro maka mengampuni siapa Allahu Allah lahu bagi man sab'ami'ati dzambin akan 700 dosa. Wa qad khaba maka sungguh rugi siapa abdun seorang hamba wa amatun dan amat wa amila dan mengerjakan siapa si abd fil yaumi dalam sehari wal lailati dan semalam aksaro akan lebih banyak min sab'i mi'ati dzambin min sab'i mi'ati dzambin daripada 700 dosa. Daripada 700 dosa barang siapa yang minta ampun kepada Allah tiap hari 700 kali 70 kali, maka Allah mengampuni dosa 700 kali. Berarti 10 ya, dibanding 10 kalinya itu 10 sekali berarti 10. Jadi 70 kali Kanjeng Nabi itu sehari semalam 70 kali. Paling sedikit. Tapi banyaknya kagak bisa kehitung. Jadi kalau orang membaca istighfar 70 kali, maka dosanya diampuni 700 kali. Makanya di situ waqad khaba abdun wa amatun amila fi yaumi wal lailati aksara min sab'i mi'ati dzambin, dan sungguh merugi seorang hamba seorang amat yang menjalankan dalam sehari semalam akan lebih banyak daripada 70 dosa. Berarti bagaimana Pak Ustadz? Berarti sampean kalau bisa baca istighfarnya jangan 70 kali, harus lebih dari 70 kali. Supaya apa? Khawatir kita ini menjalankan dosanya 700 kali. Oh no. Kalau tadi kan 70 kali baca istighfar itu menghapus dosanya 700 kali. Kalau sampean menjalankan dosanya itu 700 kali, 70 kali itu kagak cukup. Berarti tambah 100 kali, atau kalau lagi sedih 1000 kali. Makanya apa, kita ijazah nih banyak banget. Istighfar sampai 5.000 sampai 10.000. Saya mentoknya 2.500 kamu sih. Sebab apa? Masih banyak zikiran-zikiran yang lain selain baca istighfar. Boleh dibagi Ustaz? Boleh. Makanya saya kalau lirboyo sehari semalam itu baca sholawat berapa? 1000 kali. Tapi saya baca sholawatnya berapa kali? 500 kali saya. Yang 500 kagak baca. Sebab apa? Setelah sholat saya masih banyak zikiran-zikiran yang selain baca sholawat. Oh no. Makanya apa, sampean kalau bisa, mana yang bisa, contoh Bismillah ya Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah 400 kali. Bismillah ya Allahumma ya Muhammad 300 kali. Lah kalau kita dibaca semua, ada yang kagak dibaca no. Makanya saya kurangin sendiri separuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun. Itu dibaca kata Abah 21 kali, saya baca 7 kali atau 11 kali. Tetap aja doanya sama. Allahu Rabbi aina ma kuntum ma'i Muhammadun Nabi ya Abu Bakrin ya Umar ya Utsman ya Ali ya Fatimah az-Zahra ya Hasan ya Husain siru ila ridho rabbil alamin Jibril an yamini Mikail shimali surafil khalfi faisidan Muhammadin amami wajibul malaikati niswana fauqi wa niswan tahti la haula wala quwata illa billahil aliyyil Al-Fatihah. Wes Al-Fatihah mani Rabbu ini maghlubun fantasir wa berukol banyak banget no. Jadi apa? Separuh tapi istiqomah. Oh no. Jangan sampai blok orang istiqomah, jangan. Supaya apa Ustaz? Supaya mana nih yang mustajab? Sebab hati itu ada yang benar-benar baca zikir tuh khusyuk, ada yang benar-benar kadang-kadang ngambang. Benar? Ngambang ini. Apalagi kalau subuh mah belum, saya kadang-kadang kapan selesainya baca hizib alam nasrok, baca wah banyak banget di sholat subuh. Ini kadang-kadang sambil jalan duduk di situ, cuma belum selesai. Wes kemarin malam Rabu apa? Kalau bisa saya ijazah terakhir dari Kiai Haji Sohib dari waknya bapak saya itu bacanya apa? Kita sholat
Qobliyah subuh kira-kira entar qomat selesai. Itu 11 kali bacanya. Alam nasroh laka sodrok wa wadwanaka. Itu baca itu. Setelah, makanya syaratnya di situ tuh Pak Haji ngomong, syaratnya nang dari imam ya, imam subuh. Makanya saya minta dari imam subuh tuh ada yang belum pernah saya baca. Jadi terakhir belum Wakaji meninggal nih, saya dikasih ijazah itu supaya dia susah nang nyari duit ya, pegel wong ngaji no. Ngomongnya begitu Wakaji. Ya, oh banyak banget tuh. Ini yang berdiri ada ya, yang berdiri ada. Dong nggak berdiri loh. Dari duduk berdiri duduk lagi. Kagak manjur. Saya kenal sama wasan kagak manjur. Kagak manjur, iya. Ganti maning. Ya gua berani sama saudara Maya kan. Maya apa ilmunya terus sih kasih terus sama saya. Alhamdulillah jadi ini banyak. Tapi alhamdulillah gak ada yang manjur. Bismillahirrahmanirrahim wa Ahmadu dan Imam Ahmad ini sampean yang biasa ini. Maksudnya biasa dipakai sampean. Inilah yang manjur-manjur ini yang biasa sampean baca kemudian sampainya kagak yakin. No, kagak yakin ini yang dari kagak manjur. Sedangkan ulama-ulama yang manjur doanya ya ini wis pasti ngilangin setan nih pasti ini nih pasti. Ruqyah nih ruqyah. No. Ini wis pasti istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit-sakit dia. Wa Ahmad wa yakhraja Imam Ahmad. Yakhraja Imam Ahmad wal Hakim dan Imam Hakim nih sampean kagak percaya. Man bermula siapa orang itu aksara memperbanyak siapa man. Man bermula siapa orang itu aksara memperbanyak siapa man minal istighfari dari membaca istighfar ja'ala. Ja'ala maka menjadikan siapa Allah lahu bagi man min kulli hamin dari tiap-tiap kesusahan. Min kulli hamin dari tiap-tiap kesusahan menjadikan farjan akan kebahagiaan. Farjan akan kebahagiaan wa min kulli doikin dan dari tiap-tiap kesempitan makhrojan ada jalan keluar. Coba no. Makhrojan akan jalan keluar warozakohu dan memberikan rezeki siapa Allah akan man min haitsu la yahtasibu dari jalan yang tidak disangka siapa man. Barang siapa yang memperbanyak istighfar maka Allah jadikan tiap susah jadinya seneng, tiap sempit jadinya jalan keluar dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. No, ini dah istighfar. Meyakini ini kurang, makanya sampean kalau yakinnya kurang jangan 100, 1000. Saya kalau malam ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu. Baca 1000 saya setelah Fatihah. Sebab apa lama-lama hati ini akan ntar ke bawah sampean, ke bawah. Insya Allah saya bawa sampai bawah nih bacaan. Ini nih hati ini jalan sendiri. Tapi kalau tidur saja mati. Kecuali Kanjeng Nabi. Ya iya kan kalau sampean kan kalau tidur ya mati kabeh, matanya mati, hatinya mati. Ya itu bagaimana? Kan ngikut lah. Ya kan ada mata kelihatan, ada mata hati. Kalau orang mata hatinya hidup, kalau kita matanya mati, mata hatinya modar. Supaya paham bisa. Ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Warwa dan meriwayatkan siapa Ma'ruf Al-Karhi. Ada lagi lafaz itu Al-Karohi, tapi yang benar Al-Karhi. Lah ini orang waliullah yang kuburannya tiap hari, tiap malam, tiap detik, tiap menit yang datang orang sakit terus. Yang ziarah tuh orang sakit semua. Di Baghdad nih. Ya, orang sakit. Sebab ini wali yang terkenal suwuknya. Nih, Kakasih makanya iya. Sampean buka YouTube, dengerin ceramahnya Gusmus menjelaskan ini orang-orang yang di Baghdad ziarah tuh macam-macam. Kalau yang perlente itu di Syekh Abdul Qadir Jailani, baru perlente bawa mercy bawa. Lah kalau yang sakit budugen, sakit kagak laku-laku, kesini datangnya nih. Beneran ini saya bukan katanya. Lah ini juga janji, siapa yang memberikan Fatihah kepada saya tidak akan kena penyakit. Coba. Makanya saya kalau tawasul itu
apa namanya, rombongan-rombongan dia yang dulu waktu hidupnya ngomong, Fatihah ya sama saya ke muridnya nih, ntar saya doain sampean. Jadi antaranya yaitu Badawi, Imam Badawi itu, wah Imam Badawi pernah disakitin itu, yang nyakitin wali lagi, walau Imam Badawinya sudah meninggal masih itu wali bohong itu, sakit dia. Akhirnya pengen sembuh, ziarah ke kuburannya Imam Badawi di Mesir kuburannya. Saya pernah baca sirah perjalanan hidupnya itu begitu, bukan Pak Ustadz katanya, bukan. Oh pantesan ulama-ulama kiai-kiai Ma'ruf Al-Karhi itu kalau di Indramayu di Cirebon itu ada yang namanya hadiah itu, ya beliau-beliau itu yang dihadiahin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Warawat dan meriwayatkan siapa Ma'ruf Al-Karhi an Anas bin Malik dari Anas bin Malik, wabni Umar dan Ibnu Umar, dan Ibnu Umar. Sampai kalau cerita-cerita begitu dia diapalin, diingetin. Oh ini supaya apa? Supaya tahu, oh begini. Anna rojulan sesungguhnya orang laki-laki itu ata datang siapa? Itu ata datang siapa rojul an-nabiyya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala kemudian berkata siapa si rojul, dullani tunjukkanlah siapa Tuhan. Dullani tunjukkanlah siapa Tuhan ni akan saya. Ala amalin atas amal. Ala amalin atas amal yudkhiluni. Adkhala yudkhiluni yang memasukkan. Yudkhiluni yang bisa memasukkan apa amal. Ni akan saya al jannata akan surga. Qala menjawab siapa kanjeng Nabi, la tagdob jangan marah siapa kamu. Qala berkata siapa rajul, fa inni maka sesungguhnya saya itulah hatiku tidak bisa, tidak mampu siapa saya dzalika akan demikian, la tagdob. Qala berkata siapa kanjeng Nabi, fastaghfir fil amar, istaghfaro yastaghfiru, istaf'ala yastafilu. Fastaghfir maka minta ampunlah siapa kamu, atau ifastaghfir maka bacalah istighfar siapa kamu, Allah akan Allah, kulla yaumin pada tiap-tiap hari, ba'da sholatil asri setelah sholat asar, sab'ina dengan 70 apanya marrotan kalinya. Apa sab'ina marrotin dengan 70 kali, kalau dibarotin berarti dimudhofkan kepada lafaz sab'in. Jawabannya apa Ustaz? Yaghfiru maka mengampuni siapa Allah laka kepada kamu, dzunub sab'ina akan beberapa dosa 70 apanya aman tahunnya. Jadi ada orang laki-laki datang kepada kanjeng Nabi coba beritahu amal apa yang sekiranya saya ini masuk surga. Sahabat juga sama, ana sing pinter, ana yang punya adab, ana yang kadang kurang adab. Kayak sampean, Ustaz kapan nih saya kawin? Lah kok mesti kawin? Ada orangnya sebabnya, Antono. Motor Ustaz sudah ganti saya, kok kagak ada perempuan yang mau. Ternyata apa, perempuan pada nolak semua aja Pak Antono. Kata temennya tadi cerita itu. Kenapa? Saya bilang mandi tiap hari, hitamnya kagak hilang-hilang. Kasihan temen buat saya nih. Alhamdulillah sama contoh doang. Apa kamu ketawa? Dia tuh Ton yang cerita. Cerita berantem contoh. Tenang aja Ton, mah udah laku. Kalau orang udah laku mah gaya apa juga diem aja Ton. Nih, satunya sudah saya nih Ton yang cerita. Punya bini itu bersih kagak? Bajunya bersih, sarungnya bersih, itemnya sepur bersih. Sepur item banyak yang naik. Ya, Mercy yang naik cuma 2 doang. Sepur ratusan orang. Itu siapa? Kang Tono. Makanya apa di list ditambah R, Raden Kartono. Itu sepayu tenang aja Ton. Gelap kemah. Jadi panas anginnya. Ya. Ini ada orang ngomong begitu, kanjeng Nabi amal apa yang sekiranya saya bisa manjing surga? Itu sahabat
Kan berarti kan belagu banget ini sahabat. Satu, kedua berani banget ini sahabat. Sahabat itu sebab apa? Wis dijamin nganjing surga. Sahabat nih, yang penting apa? Orang nantang Kanjeng Nabi. Ada sahabat masuk neraka banyak yang jadi munafik. No? Iya kan, siapa sing ketemu karo Kanjeng Nabi berarti sahabat. Tapi kan belum tentu iman beli karo Kanjeng Nabi. Oh ini nih, kalau dipanjangin begitu. Kanjeng Nabi gampang jawabnya, la taghdab. Jangan kayak Dinul Kholis. Jawabannya Kanjeng Nabi. Ngerti nggak? Jangan kayak Dinul Kholis kalau saya ngomong dong. La taghdab aja kayak Dinul Kholis. Apa sebab? Dinul Kholis lagi marah-marah terus. Tadi sama kayak Dinul Kholis. Kagak usah. La taghdab itu artinya jangan marah-marah. Lah sekarang jawabannya la taghdab aja kayak Dinul Kholis. Sebab apa? Lagi marah-marah terus sama bininya. Umpamane. Atau jangan kayak Kang Muhaimin. Sebab apa? Sama bininya kagak dikasih jatah. Salah sampai nyari guru ini. Pindah aja ke sono. Salah. Kok bisa tahu Ustaz itu kan Guru-gurunya salah. Pasti sampai di hati saya. Salah saya nyari guru. Astagfirullah. Ya Allah. Sebab Bapak saya pernah ketemu sama orang yang kaya melebihi saya. Siapa Ustaz? Ki Hambali Lasem. Ki Hambali ini sampai nggak ada yang diundang orang. Pedus, Gusti saya bilang baru kenal. Pedus, masuk lagi aja. Mungkin temen gini, ngaco ini kiai ini. Tapi kenapa saya baru kenal belum tahu. Giliran bakat dongak, masya Allah. Langit tuh kayak turun. Masa baik ketemu dia. Baru saya muji dia. Masa baik ketemu kiai apa ini? No, sebab apa? Anaknya Kiai Suja, Abu Suja Demak. Laki Abu Suja itu muridnya siapa? Muridnya Mbah Khalil Bangkalan. Pondok pesantren Al Frustasi. Masuk. Nah, nama pondoknya Ki Hamil Pondok Pesantren Al Frustasi. Berarti sing mondok ya rombongannya Arbi kami. Beneran bukan ngarang. Saya makan di situ, tidur di situ, Bi. No. Tapi sekarang almarhum. Nah itu perjalanan hidup harus ada yang aneh-anehnya. Tapi itu belum kawin saya. Yang kayak begitu belum kawin. Ayo, Ustaz ketemu Bapak Kiai. Katanya sampai ini. Kalau cerita rombongan Masya Allah saya dijemput. Coba beliau itu punya tambak sampai ke laut. Lah beliau itu kami sampai tahu. Saya waktu di Lirboyo itu pernah Semarang itu tenggelam. Tenggelam semua sampai Demak tenggelam. Itu bagaimana? Ikan bandeng dan ini katanya ini dan udangnya Ki Hambali satu pun kagak ada yang hilang. Ki Hambali duduk di atas air kata orang Demak ini. Itu keterkenalkannya di situ tuh. Duduk di atas air. Saya dipanggil. So, Masya Allah. Saya suruh bakar kayu api-api Kang. Ini cerita dulu ya. Ini istighfar nih Kang, ini istighfar. Saya suruh bakar kayu api-api. Sampai korek jegres ini habis. Cuma satu yang saya sakit di hati ini. Jari ini ngomongnya dari sini sampai jalan raya kedengeran. Jari ini awakmu putune seksan Hidayatillah. Lamu bang kayu baik bahasa Jawa sih. Kayu ae ora iso bakar. Masya Allah Gusti. Panas ini. Maaf kurang ajar ini. Ya Allah Gusti, malu. Santri ya kabeh depannya nih. Pada nganu empang lagi panen bandeng sobat. Masya Allah. Bismillah merem saking isine wis bakal wong isi terpaksa mah mustajabah mah Gusti Allah. Priwe carane? Ya. Tahu enggak kalau jipo itu kan rada bagus ya. No, engkongkong no yang pakai kelobot. Itu kan jiponya jipol tahun 50-an. Bagaimana? Ada korek itu saya kagak nyangka tuh. Ambil kapuknya dari dalam tuh.
Ampun, kamu udah dari dalam, ini kayu, ini anu nih, kapas dari dalam. Saya ngomong, saya beneran ngomong. Saya sari bahwa isin pisannya ki putune sampai itu nanti begitu putu siapa nih? Bukan saya. Cuma saya orang situ aja nih. Bahwa isin pisan nih karo ya Allah Gusti priwen kini bahwa saya sari. Kira-kira nyala nih kini nih. Masyaallah biidznillah. Itu ijabah di sini wong lagi terpaksa isin pasti dibayar karo Gusti Allah. Ini nih cus pluk. Tapi ininya sudah lecet dulu ini ya. Ngajak keluar. Saya jalan sih. Cacor. Terus dia ngomong begitu baru ketemu nih, ambil kapas taruh di sini. Nih, cet nyala ini. Terus plus ke situ dalam. Pergi dia kurang ajar. Ya. Tuh, ngalamin saya dicoba begitu tuh. Masya Allah, bisa nunggang lagi. Terus lempong baik, nunggang motor pergi. Terus anak buahnya, Kang, ayo pulang, mulih. Ya harus mulih das. Saya dari Empang nih sampai rumah gremeng aja nih. Mutung aja. Kalau bisa mas saya pulang. Tuh saya ngalamin kayak begitu tuh. Bisa. Tapi begitu habis maghrib makan. Ini cerita dulu ya supaya sampai ini yakin. Gusti Allah. Begitu makan. Langkah lau Habis makan. Lau. Banyak ini orang ada orang 10-15 ya. Sebab rata-rata uang dia kasus KB yang ke situ tuh. Saya rombongannya seksi di Jenar rombongannya. Wes itu ya. Cacagan apa nama? Kates sing pahit tuh di. Mas kantong. Iya. Kantong. Iya, sing kantong tuh. Mas pahit temen gini ya. Mending anak rasane mah dilangka. Wong pengen mangan ya wis enteng. Wes. Abis sisa kon kumpul ning balik nih motor. Nganggo jas, nganggo kopiah, sarungnya bebas bagus pisan nih. Ganteng, semuanya ganteng, geribu ini. Enak. Wah, Gusti. Kita mau ketawa ya, Bung. Tamu ya. Enak. Mangan kates pahit. Urip mah pahit. Waduh. Tuh baru tuh. Masya Allah, ya bener. Mangan kates no pahit, pepaya no pahit. Hidup juga pahit. Belok main sih mancing-mancing mau main. Lah sih separuh doang. Kita kembali loh. Makanya ya ini wali berat ini orang. Baru tuh saya langsung paham saya. Baru tuh saya takdim tuh di situ. Tapi belum donga belum kan. Sebab dongannya jam 12 malam. Habis begitu masuk lagi. Tuh. Kan saya dulu pernah kan ketemu kayak begitu. Lah ya ini saya nih belajar dari situ begini nih. Mau sampai ya latar dob. Jangan kayak di Nurholis. Terserah mau batal balik lagi ngaji itu kan gak apa-apa ya. Latar dob. Jangan marah kata Kanjeng Nabi. Terus apa? Sahabat jawabnya lagi, Kanjeng Nabi saya nih kagak bisa, kagak kuat kalau kagak marah. Kita nih potongan sampean, apalagi saya. Tiap hari saya berantem terus sama Jindur nih. Masak maning blenak Kang Rida. Masak maning blenak. Kapan marah nggak Kang Rida? Marah. Rambut katayan nih. Sekarang mana nih Padang baik? Padang baik. Padang bosen. Masak di blenak baik. Tapi jangan ngomong belenak ya Kang Rida. Enggak, saya ngomong belenak enggak boleh. Sebab masak tebugel. Ya. Ini contoh di hati tuh belenak temen. Gak tahu Kang Nadine, tapi Kang Nadine makanya enak terus. Sebab Bapak Bu Jamila sedep terus. Bapak kemana-mana diboceng. Cari rujak bubek, alhamdulillah kagak marah. Sebab Bapak tuh kan rujak bubeknya kagak ketemu. Nah ini. Katakan Nabi bagaimana fastaghfirillah kulla yaumin ba'da sholatil asri sab'ina marra. Sampean kalau marah kagak bisa, menahan marah kagak bisa, bacalah istighfar setelah sholat asar 70 kali.
Allah mengampuni dosanya sampean selama 70 tahun. Nih, ampuhnya istighfar nih. Berarti apa Ustaz? Letaknya diletakkan di mana? Bangga asar seperti itu. Makanya Kiai kalau jadi sampai bangga sholat asar ya. Bacanya baca sholat subuh ya. Bener? No. Anak Galilea ya Kang. Duduk plak-plok bae kan Muhammad. Bener kan Min? No. Makanya kita kadang-kadang baca Yasin sholat asar, baca Yasin baca sholat subuh, bener? Dikumpulkan kayaknya banyak asar sama subuh. Akhir temen gini Gusti. No, jangan ditinggalin sekuatnya sampean. Mana yang dibaca semuanya, mana yang separuh dibacanya, mana yang setengah dibaca atau seperempat, terserah sampean. Sebab apa? Ghurubus syamsi, tulu'us syamsi, disitulah tempatnya rezeki, tempatnya barokah. Ya, waktu sih paling angel habib. Tas asar ya repot, tas subuh ya masih madal sarung. Kelemprak. Dia lihat tangannya ini masih ama wong wadon. Waktu paling angel sebabnya. Bener ya? Makanya gampang ngomongnya, jalaninnya susah. Apalagi malamnya, iya kan habis sama istrinya, ya lewat baik ya. Bukan itu saja. Nah sekarang Ustaz, wa illam yati apabila tidak menjalankan. Nih, dengerin sampai isun contoh supaya sampai paham bener no. Bukan itu Ustaz, yakin bener karo Gusti Allah no. Juga sampai kalau carilah Ustaz sing model kayak saya nih, sebab badannya cuma satu doang. Wa illam yati maka apabila tidak menjalankan wa ilam tati maka bila tidak menjalankan alayya atas saya apa dzunubu sab'ina dosa 70 dosa 70 kola maka berkata 70 kali kola maka berkata siapa Kanjeng Nabi yaghfiru maka mengampuni siapa Allah yaghfiru mengampuni siapa Allah li aqoribika pada saudara-saudarane sampean li aqoribika pada saudara-saudarane sampean saudara-saudara kamu ghafara semoga mengampuni siapa Allah lana kepada kami wali aqoribina dan pada kerabat-kerabat kami. Lah kalau kita nih Kanjeng Nabi saya tidak menjalankan dosa 70 kali kagak menjalankan bagaimana Gusti yang diampuni sama Gusti Allah saudara-saudara ini sampean coba. Enak temen saudara sampean ini. Makanya kiai kesono 70 rumah, kesono 70 rumah, kesono 70 rumah, kesono ke 70 rumah, memberikan berkah kepada orang. Apa sebabnya kiai sudah tidak menjalankan dosa yang dibaca terus-terusan? Siapa ini yang diampuni? Sono 40, sono 40 semua. Tuh kiai, makanya apa? Di mana ada pesantren, wilayah itu akan menjadi makmur. Tukang ojek, tukang dagang ini, bener gak? Itu sebab apa? Sebab istighfar kiai ikhlas. Baru sampai ini ketemu. Iya. Dagang PBNU tempatnya kiai payu. Majelis taklim ini payu, majelis salim kesini payu kabeh coba. Ngasih makan gak kiai? Ngasih makan. Sebab apa ya itu? Kalau memang kiai tidak menjalankan dosa 70 kali, siapa Gusti yang dimaafkan? Ya itu orang-orang yang ada di situ semua. Makanya jangan musuhin kiai. Ini mah kiai dimusuhin sampai. Abu Busat sarungnya santri dicolong, apa bukan kiai? Ya santri sarungnya dicolong, sepatunya dicolong, coba sama masyarakat mau sih. Kadang-kadang digebugin santri ya makan. Main ke saya dulu waktu di Babakan Ciwaringin itu main bolanya kalah sama penduduk. Lah malah kita santri digebugin karena kalah. Saya juga bisa. Tuh coba, kan kurang ajar.
Kualat karena mas santri. Bener. Saya dimusuhin dipukul-pukulin. Bener. Iya, diincar-incar. Nah makanya itu. Jadi istighfar ngampuni 70 kali 70 tahun dosa-dosa kita. Kalau kita tidak menjalankan dosa, maka dosanya saudara-saudara kita lah yang diampuni oleh Gusti Allah. Terima kasih Kak. Hebat ya hari dia. Diterangin beli tuh sama gurunya Ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nih sebabnya saya bacanya Mas terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka dan menceritakan siapa Al-Yafi, Imam Yafi. Imam Yafi nama aslinya Abu Muhammad Abdullah bin As'ad Al-Yamani. Ini orang Yaman ya. Wahaka dan meriatkan siapa Al-Yafi Imam Syafi'i an ba'di sholihina dari sebagian orang yang soleh. Annau sesungguhnya ba'di sholihin itu abada, baknya ada tasjidnya abada. Itu abada menyembah atau ibadah siapa ba'di sholihin Allah akan Allah Azza wa Jalla arba'ina dalam 40 apanya sanatan tahunnya. Falamma kana maka dikala terjadi apa bandul lailis pada sebagian malam akhodathu maka terjadi akan bandul itu bandul sholihin apa dalatun kegembiraan. Gembiraan itu kalau di sana jelasnya as'ad. Jadi dalatun bukan petunjuk, bukan artinya kegembiraan. Iya, bukan salah kalau petunjuk, kegembiraan. Kan di sarahnya kan ada. Apa dalatun kegembiraan alallahi atas melihat zatnya Allah Azza wa Jalla faqala kemudian berkata siapa bangdu sholihin ilahi ya Tuhanku arini berilah penglihatan siapa Tuhan ini akan saya. Makanya Arini dari Sofyan itu Sopan sama istrinya. Saya dulu nonton itu, saya ditempilin gara-gara nonton itu. Nonton film waktu di Kediri. Arini namanya, sampean kagak percaya ada judulnya Arini. Bener kan Nadir? Nonton gak sampean? Itu Sopan sama Widiawati. Masih ingat saya. Baru datang ke Lirboyo, balik-balik Anang datang sama saya. Filmnya anyar, film apa? Arini. Wis ngantuk-ngantuk jalan aja ya. Pulang-pulang saya ditempelan sama Gus Bahru adiknya Mbak Idris. Allah yarham meninggal beliau. Mungkin saya ini barokahnya Gus Ya'lu kali melekeh kuat. Tempiling sih. Bang temen gitu. Kagak anu ya temen saya. Baru saya bawa kardus kemarin. Antara filmnya aja saya titer ya dalam di depan itu apa namanya kantor Kapolres. Ya masih hafal ya. Balik awakmu peluk aja loh turun dari beca cerongo kurang ajar ini teman saya nyerungkul duluan. Anang no. Saya sebelah kanan dia sebelah kiri kalau beca kan di depan gini seperti Gus Bahru nih. Awang wow Gusti terus saya wah anang ya. Nonton film ya. Mudah-mudahan hadirin jangan makanya saya kalau begini kagak mau berlama. Astagfirullahaladzim, baik nakalnya saya wati nuruni ya. Sama tangga saya juga tukang nonton. Apalagi dia di kota beneran Malioboro. Bismillahirrahmanirrahim. Punya masa dulu dah. Ilahi ya Tuhanku arini beritahulah siapa Tuhan ini akan saya. Beritahu akan sesuatu qad a'datta sungguh menyediakan siapa Tuhan li akan saya atau li kepada saya minal khuri dari bidadari ala aini yang belum matanya minal khuri dari bidadari ala aini yang belum matanya famas istantata Masya Allah istatama maka belum menyempurnakan siapa tadi itu siapa namanya tuh Ba'du sholihin al kalama akan ucapan
hatan syakko sehingga terbelah. Hatan syakko sehingga terbelah apa al-mikhrabu mikhrab. Fakhrajat kemudian keluar minhu dari mikhrab apa khuriyatun. Siapa khuriyatun? Khuriyah perempuan. Siapa khuriyatun? Perempuan. Lau kharajat apabila keluar apa khuriyah ila dunya pada dunia. Sebenarnya ini bidadari khuriyah itu. Lau kharajat apabila keluar apa si khuriyah ila dunya pada dunya lafatanatha maka memfitnah atau apa ya, memfitnah jedah. Lafanatha maka memfitnah apa khuriyah akan dunya. Faqala kemudian berkata siapa ba'du sholihin laha kepada khuriyah, insiyatun apakah itu manusia anti bermula kamu. Insiyatun apakah itu perempuan atau bangsa manusia. Insiyatun apakah itu bangsa manusia anti bermula kamu. Wes. Jadi apa? Imam Syafi'i menceritakan tentang sebagian orang soleh, dia ibadah kepada Allah 40 tahun. Ada sebagian malam terjadi akhodat dalatun Allah, dia merasa gembira melihat zat Gusti Allah. Ini bantu soleh ini. Karena melihat zat Gusti Allah, entar juga sampai kalau masuk surga ini kan kita lihat zat Gusti Allah. Nah, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang sebulan, ada yang sehari, ada yang tiap hari. Sebab Bapak di surga itu semuanya nikmat, tidak ada yang lebih nikmat melihat zat Gusti Allah. Wes. Habis begitu ketemu dengan Gusti Allah, ngomongnya begini, ilahi arini maqad adattali minal khuril aini mastatamal kalama hatan syaqal mikhrab. Gusti, tolong beritahu kepada saya apa yang sampean sediakan dari bidadari ini. Belum ngomong selesai, maka mihrabnya itu, mihrab tempat pengimaman ini terbelah. Keluar itu perempuan. Kalau lau kharajat ila dunya lafanatat la talanat abdul teman la tanatha, maka orang ini akan terfitnah oleh dia, saking ayunan, akan terpikat semua orang yang ada di dunia. Akhirnya bertanya Bang Solihin, insiyatun anti, kamu ini bangsa manusia apa bukan? No. Makanya kalau orang sudah melihat Mbak Yayarwani itu lagi sakit ini, istrinya dicemburu, Jadi Mbak Yarwani ini lagi sakit, sudah yang ngurusi bidadari. Akhirnya anak-anaknya Gus Ilunia pada bareng-bareng datang ke Habib Lutfi. Bib, itu mak saya kok cemburu terus sama bapak kamu. Cemburu terus sama suaminya. Kenapa? Bapak kamu itu yang ngurus bukan mak kamu, yang ngurus bidadari. Itu belum meninggal Mbak Yarwani. Itu ada yang cerita masalah. Kalau kita dibuang kali kesanggahan sama istri, repotin, bener nggak? Sampean yang sayang sama bini sampean, kayak kan Muhaimin, kemana-mana bininya kemana kawal sama kami. Begitu juga sebelahnya berdua nih, awal terus. Kalau saya si Sonda lain. Akhirnya apa Ustaz? Si perempuan ini nyanyi, Syakauta ilal maula wa qad alima syakwa wa a'taka tarfa'a'taka ma tarju wa qad kasyafal balwa wa arsilni unsan ilaika wa annani ana ujika tulal laili lau tasma'an najwa. Akhirnya Fa'ansa'at kemudian menyanyi siapa Juwairiyah itu, takulu berkata siapa si Juwairiyah,
Ini kalau di atas Huriyah ya. Huriyah. Huriyah bukan juara. Huriyah itu perempuan yang merdeka artinya. Itu cuma bidadari itu. Ngomongnya bagaimana syakauta mengadu siapa kamu? Syakauta mengadu siapa kamu ilal maula pada tuan kamu. Maula itu bos boleh, bajikan boleh. Sebenarnya maula itu Gusti Allah. Syakauta mengadu siapa kamu ilal maula pada tuan kamu, ilal maula pada tuan, wa qad alima dan sungguh tahu siapa maula. Asyakwa akan aduan, asyakwa akan isinya aduan, wa a'toka dan memberi siapa maula. Ka akan kamu memberi ma akan sesuatu tarju yang mengharap-harap siapa kamu. Wa qad kasyafa dan sungguh menghilangkan, waqad kasyafa sungguh menghilangkan siapa maula al-balwa akan cobaan. Wa arsilni dan mengutus siapa maulani akan saya unsan, jangan insan. Kalau insan namanya manusia, kalau unsan yaitu artinya menenangkan. Wa arsilni dan mengutus siapa maulani akan saya unsan dalam keadaan menyenangkan atau menenangkan. Ilaika kepada kamu, wa innani dan sesungguhnya saya itu unajika. Itu unajika bisik-bisik siapa saya ka akan kamu tulal laili dalam sepanjang malam. Tulal laili dalam sepanjang malam, lau tasma'u apabila mendengar siapa kamu an-najwa akan bisik-bisik saya. No. Kamu mengadu kepada Tuhanmu, sungguh tahu akan aduan kamu. Dan Tuhan kamu memberikan sesuatu kepada kamu apa yang diharapkan oleh kamu. Terus waqad kasyafal balwa dan Tuhanmu sudah menghilangkan cobaan-cobaan yang ada pada diri kamu. Jadi kalau syair itu banyak lafaz yang dibuang. Ntar sampean belajar ilmu arud. Wa arsilni unsan ilaika, Tuhanmu mengutus saya, berarti Gusti Allah mengutus saya ini untuk memberikan ketenangan kepada kamu, ketentraman kepada kamu. Wa innani unajika tulal lail, saya ini berbisik tiap kepada kamu, tiap sepanjang malam saya berbisik kepada kamu. Lau tasma'un najwa, kalau memang sampean tahu bisikan saya. Makanya apa? Para aulia, para soleh ini senang terus. Kenapa hidupnya? Karena bergaul dengan orang-orang yang kayak begitu. Nom lagi, tua lagi, nom lagi masih hidupnya nom. Kenapa? Ketemu dengan orang-orang yang soleh, ketemu dengan makhluk-makhluk Gusti Allah yang menyenangkan kepada kita. Kalau kita kan lantas ma'an najwa, tidak bisa mendengar bisikan-bisikan dia. Kang Haji Khalil, sing sabar. Ntar juga sampai najah. Apa najah? Ustaz sukses. Iya kan, waja'alna minan najihin, jadikan kami orang-orang yang sukses. Muncul orang sabar. Apa sebab? Godok terus. Ya apa? Marah terus. Sama siapa? Sama keluarga karo Gusti Allah. Suwe temen Gusti. Surat wis manjing, proposal wis manjing. Kok duit orang metu-metu. Lah itu kan namanya do namanya. Marah sih. Coba sing sabar. Apa jawaban ngati? Sabar melulu satu. Pasti tempilingan nasihatin yang ngomong. Itu kedengaran sampai sini. Wis kabeh pada bahas. Semuanya sama. Wis ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim terus. Qala kemudian berkata, ya Allah kagak nyampe nih ya. Ini menjelaskan doma sebabnya sampai ke bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala kemudian berkata siapa bantu solihin laha kepada Huriyah ya jariyah tuh. Kalau di dalam kitab syarahnya itu bukan jariyah itu Huriyah, tapi nggak apa-apa, Huriyah jariyah itu juga sama ya, sebab jariyah semua ininya. Ya jariyah tuh, hai jariyah, liman untuk siapa, liman itu untuk siapa, anti bermula kamu. Qolat berjawab siapa jariyah, ana bermula saya itu laka untuk kamu.
Faqala kemudian berkata siapa ba'dus sholihin, kam berapa? Kam bermula berapa itu li bagi saya misluki yang menyamai kamu. Akhirnya apa? Ba'dus sholihin bertanya kepada si jariyah, saya kamu nih untuk siapa? Untuk sampean kan? Berapa orang? Coba. Berapa orang? Kamli misluki. Jariyatan berapa yang untuk saya yang menyamai kamu? Coba tanyanya begitu. Biasa umat kanjeng Nabi Muhammad begitu. Dikasih 1 mintanya 10, 10 mintanya 100. Dipai karo Gusti Allah no. Tapi sampean kalau minta 1000 kok jaga datang Ustaz. Jangan nyalain kitab. Kita begitu Ustaz, kitab ini nyerangin wong soleh. Lah kita wong toleh. Beda sot karo tok no. Toleh artinya wong nyimpang, melempeng. Kalau soleh, wong sing bener. Sebab apa? Dibandingkan dulu dengan sekarang, orang-orang sekarang walaupun pakaiannya kayak kiai, ban Vespa ditaruh ning das, tetep bae ora bener. Banyak yang ora bener. Ana sing bener ada. Qalat menjawab, qalat berkata siapa si jariyah, mi'atu jauriyatin, juwairiyatin. Mi'atu juwairiyatin 100 orang perempuan, 100 yang model kayak saya coba. Bidadari ngomongnya apa? 100 kayak saya. Masya Allah. Ini bagaimana ini? Gusti Allah memperlihatkan kepada orang yang soleh, memperlihatkan makhluknya Gusti Allah sing ayune setengah mati. Matanya blolo-blolo. Kalau bahasa Jawanya ala aini bukan yang matanya blolo, kang blolo-blolo matane. Itu kalau Mbak Idris ngomong ulang-ulang terus itu kang blolo-blolo matane. Ala ain kang blolo-blolo matane. Ya, agak ganti-ganti Mbak Yai. Saking apanya? Sing sipit lengkap. Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli juwairiyatin, dan itu bagi tiap-tiap perempuan mi'atu khodimatin bermula 100 pelayan. Mi'atu khodimatin bermula 100 pelayan. Walikulli khodimatin, dan itu bagi tiap-tiap pelayan mi'atu wasifatin. Sama artinya pelayan. Mi'atu wasifatin bermula 100 pelayan. Walikulli wasifatin, dan itu bagi tiap-tiap pelayan mi'atu kohro manatin, 100 wakil. Jadi ada ini ya, ada pelayan, ada wakil pelayan. Pak wakil pelayan. Akhirnya apa? Fafariha kemudian, atau fafaroha kemudian senang, fafaroha kemudian bunga, fafaroha kemudian gembira siapa? Ba'dus sholihin. Waqala, dan berkata siapa? Ba'dus sholihin, ya juwairiyah, tuhai juwairiyah, hal uktiya, apakah diberi siapa ahadun seseorang aksaro yang lebih banyak minni daripada saya. Qalat menjawab siapa? Juwairiyah, ya miskin, duhai miskin. Akhirnya apa? Pada bidadari ngomong, adakah yang melebihi saya? Adakah seseorang yang melebihi saya banyaknya 100? Dijawab sama bidadari, ya miskin. Jawabnya, hai miskin, wong miskin. Terus bagaimana? Ataukah bermula pemberian kamu? Ataukah bermula pemberian kamu itu atau ubatolina, pemberiannya orang-orang yang nganggur. Kamu diberi itu pemberiannya orang yang nganggur. Alladzina, yang berkata, alladzina yaitu orang banyak, yaquluna yang berkata siapa? Alladzina astaghfirullah, astaghfir minta ampun siapa saya akan Allah ya fayaghfiru, maka mengampuni siapa Allah alahum kepada alladzina, summa yastaghfiruna kemudian minta ampun siapa alladzina Allah akan Allah inda ghurubi syamsi, dikala terbenamnya matahari, ya fayaghfiru maka mengampuni siapa Allah lahum kepada alladzina. Oh Faro, semoga mengampuni siapa Allah lana kepada kami, wali walidina dan kepada orang tua-tua kami, wali ahbabina dan pada orang-orang yang dicintai kami. Tambihun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.